wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah sehat ya. Sesuai dengan perjanjian kemarin, hari ini kita akan mengadakan supervisi. Nah, sebelum Ibu Dewi nanti mengadakan pembelajaran di kelas, saya ingin tanya-tanya dulu itu nanti ya pada pelaksanaan observasi itu ada 3. Yang pertama adalah Bu Dewi, apa yang akan dipersiapkan terlebih dahulu? Yang saya persiapkan yang jelas pertama RTP, RTP, kemudian media pembelajaran. Itu meliputi cata, kemudian saya menggunakan lembar diskusi, nanti ada lembar diskusi sama LKPD. Berarti nanti kan kalau ada lembar diskusi, berarti nanti siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok. saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan saya kasih lembar diskusi. Nah, untuk menumbuhkan minat belajar siswa itu nanti kelompoknya mereka sendiri yang memilih atau Bu Dewi sudah mengelompokkan sendiri? Oh, sudah ada. Jadi sudah ada kelompok dari materi yang sebelumnya itu sudah kami bentuk kelompok, sudah kita bentuk kelompok. Nah, ini tinggal melanjutkan. Oh gitu ya. Kemarin kan materi tentang materi, kemudian ini wujud dari materi tersebut. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya. Oh iya. Jadi kelompoknya mengikuti yang sebelumnya. Nah, untuk mencapai pembelajaran ini nanti kira-kira strategi apa yang Bu Dewi pakai? Saya menggunakan metode kooperatif learning, Bu. Jadi menggunakan diskusi Diskusi dengan menggunakan media, dengan gambar. Jadi siswa saya kasih lembar diskusi sama saya kasih gambar-gambar supaya bisa mengidentifikasi ini termasuk benda yang apa. Berarti untuk temanya IPA nanti untuk mengambil topik apa nanti Bu? Kira-kira? Wujud benda. Berarti nanti siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan strateginya diskusi yang memberikan beberapa gambar untuk diidentifikasi tentang wujud benda. Gitu. Mungkin itu aja Bu Deni yang saya tanyakan. Nanti setelah ini kita langsung observasi melaksanakan praktek mengajar. Mudah-mudahan nanti tujuan yang Bu Deni inginkan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, kita ke kelas dulu. Sudah loh Mas, lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semangat toh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semua ini? Lauknya apa? Kita hari tadi sarapan pakai lauk apa hari? Oh, buat telur. Oh ya, telur. Ada telur. Oke. Husnul sehat? Berarti kalau sehat semua ya. Ada yang sakit hari ini? Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama materi ilmu pengetahuan alam, ya Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, salah satu silahkan mimpin doa. Ketua kelas, ayo persiapan doa. Yang keras. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Devita, hadir. Ibu Husnul, Reza Setiawan, Gula, Surya, Arwin. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak, karena kemarin ya, karena sudah mempelajari materi sebelumnya, nah hari ini Ibu akan memberikan materi tentang baru ya, yaitu tentang wujud zat, ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, saya minta buku bacanya dibuka dulu semuanya. Silakan dibuka halaman 10. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Ya. Silakan dibaca dalam hati, dipahami materi wujud zat. Ya. Gula ya, dibuka bukunya. Baca dulu. Bismillah baca. Oke, sudah cukup? Dari yang kalian baca tadi, ya, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira yang kalian baca
tadi tentang apa ya? Tentang wujud benda atau wujud zat itu ya. Jadi tentang wujud benda atau wujud zat. Nah, mungkin ada yang tahu wujud benda di alam ini ada berapa? Coba, ada 3. Pintar. Nah, yang pertama apa? Coba lihat wujud benda yang pertama apa? Padat. Bagus sekali ya. Berarti membaca sudah bisa memahami ya. Nah, yang kedua, wujud benda yang kedua apa? Coba Devita. Cair. Oke, pintar. Satu lagi. Tadi kan bendanya ada 3. Yang pertama tadi apa? Padat, kemudian cair. Nah, sekarang yang ketiga coba Bunda sebutkan. Nah, benda gas. Ya. Nah, sampai sini masih bingung nggak? Nah, sekarang karena kalian baca, itu mau jelaskan, kita diskusi bareng-bareng. Yang pertama ini tentang wujud benda. Yang pertama tadi benda apa? Benda apa? Padat. Oke. Nah, benda padat itu memiliki ciri-ciri. Jadi kalau kita lihat, oh dari ciri-cirinya bisa kita lihat, oh ini benda padat. Ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu apa ini? Bentuknya tetap. Oke. Selain bentuknya tetap, kira-kira benda padat itu kalau dipindah-pindah volumenya bagaimana? Akan tetap. Kemudian misalnya HP ini. Ya, ini salah satu contoh dari benda padat. HP ini ya. Saya taruh di tangan, bentuknya apa? HP. Saya taruh di meja, berubah jadi yang ada. Nah, berarti menunjukkan bahwa jika dipindah bentuknya tetap atau tidak akan berubah, gitu ya. Nah, contoh dari benda padat apa saja? Batu, ayo dijawab bareng-bareng. Terus, kayu, apa lagi? Meja. Selain itu, botol. Nah, papan tuh, tulis ya, genteng gitu ya. Genteng. Nah, itu tadi apa? Ciri dan contoh dari benda padat. Sekarang wujud benda yang kedua. Apa tadi? Cair. Nah, cair ciri-cirinya apa aja? Yang pertama bentuknya bagaimana kira-kira? Nah, sesuai dengan wadahnya. Itu ya. Oke, Surya kok diam aja. Nah, ayo dikonsentrasi ya, Surya. Yang kedua, volumenya. Jadi kamu naruh air di gelas, gitu. Misalnya 1 gelas, kamu pindah ke gelas lain, kira-kira ukurannya akan berubah apa enggak? Tetap. Jadi untuk volume dari benda cair itu tetap. Nah, air atau benda cair ini kalau mengalir dia akan menuju ke yang tempat yang bagaimana? Nah, mau air itu mengalirnya naik apa turun? Nah, berarti dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, sekarang contoh dari benda cair apa? Tolong disebutkan, Ibu. Susu, pintar. Terus? Air. Ada lagi? Kecap. Terus? Apa udah? Benda cair contohnya? Oh, masih bingung. Masih bingung. Oke, ada yang lain mungkin yang bisa bantu jawab. Ini sama dengan air. Ayo benda cair yang lainnya. Ada susu, ada kecap, ada air. Ada lagi apa? Yang biasa ini buat menggoreng. Apa dulu? Minyak. Itu adalah contoh dari benda cair. Sedangkan ini ya, sekarang kita ke wujud benda yang ketiga. Tadi sudah ada padat, cair. Yang ketiga apa? Gas. Nah, ciri-ciri dari benda gas itu apa aja? Bentuk dan volumenya kira-kira bagaimana? Sesuai dengan wadah. Itu yang tadi kan sudah dibaca tuh ya. Jadi untuk benda gas, maka bentuknya akan mengikuti wadah. Kemudian terlihat nggak gas itu? Bisa dilihat nggak? Tidak, tapi bisa dirasakan. Contoh dari benda gas apa aja? Wah, betul. Terus? Asap. Terus? Apa lagi? Ibuku kalau masak yang ada apa namanya? Tabung. Isi dari tabung gas, bukan tabungnya
ya. Kalau tabungnya benda apa? Benda padat. Nah, dari yang 3 pucuk benda ini, kira-kira siapa yang belum paham? Ayo perhatikan depan. Oke, ada pertanyaan? Dari yang sudah kita pelajari tadi, bahwa pucuk benda itu ada 3. Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham semuanya, nah sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok ya, kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan. Nih di sini Ibu punya gambar. Di sini ada macam-macam benda. Ada gambar. Tugas kalian silahkan menempel sesuai dengan wujud bendanya. Nah di sini karakteristik benda atau ciri-ciri bendanya kamu tulis di sini. Yang pertama benda padat, ciri-cirinya bagaimana, sifatnya bagaimana. Kemudian kamu sebutkan contohnya melalui sini. Gambar ini ditempel. Oke, silakan dibagi dari 2 kelompok. Yang kelompok sini, ini ya. Yang satunya berdiskusi dengan temannya. Jadi hadapnya belakang. Ibu, ini. Ditulis dulu, diisi dulu. Nah, ditulis salah satu menulis. Silakan ditulis ini. Ciri-cirinya benda padat tadi apa? Ditulis. Oke, sini Kusno, hadap sini. Kenapa? Ya, nanti nempelnya misalnya gini ya. Ini ya, nanti nempelnya di bawahnya gini ya. Sedikit aja atas, sedikit, terus nanti di bawahnya gitu. Ini ganti-gantian, ayo. Makanya ditulis dulu, yang sini mencatat dulu, yang sini nempel dulu. Ayo, ini ditempel dulu. Ayo diidentifikasi, dilihat-lihat itu mana yang benda padat, mana yang cair, dan mana yang gas. Mari berapa? Itu sambil lihat sedikit aja di atas aja, jangan ini di paling atas aja, dikit udah nambah udah kali udah apa ini? Berarti di mana? Ini ayo. Ini warnanya bukan ciri-ciri karakteristik itu ciri-ciri ada ya. Jadi bahasa lain dari ciri-ciri itu karakteristik. Ya, jadi ini, nah, terus kerjaan bikin, bagi apa-apa, bagi itu. Silakan ambil contoh 4 saja, tidak apa-apa, 4 saja, 4 jadi tambah 4 saja. Dari 9 itu 4. Jadi misalnya wujud benda yang padat 4, cair 4, gas 4.
Ambil 4 aja enggak apa-apa. Enggak harus semuanya. Ambil 4. Kenapa? Pilih. Oh, 4. Jadi misalnya yang padat 4, yang cair 4. Oke, enggak dicampur. Yang cair ambil aja 4. Ya, langsung contohnya nanti tinggal nempel itu disusun. Sudah selesai nempelnya. Cepetan bergantian ini sirup. Oke, karena sudah selesai semua. Ini ya, nanti masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, dari kelompok pertama silakan maju, lantarnya maju ke depan sini. Maju semua. Ayo semuanya maju ke depan. Oke, berdiri di sini. Hati-hati ya. Ayo, berdiri sini. Yang presentasikan siapa yang membacakan? Saya. Salam dulu silakan. Yang keras, soalnya keras. Yang lain dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, bisa mendengar yang lain? Terus contoh-contohnya disebutkan, contoh-contohnya disebutkan. Ya. Terus selanjutnya lanjut cair. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan anak-anak, ada penampilan ini. Jadi ya, presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ini yang suaranya keras. Ayo maju semua dulu. Maju cepat. Ayo sini. Sini baca yang suara banter. Ayo.
Karakteristik tunggal, bentuknya tetap, pokoknya tetap. Sifat tunggal, jika dipindah, bentuknya tidak berubah. Lain, bentuknya Contohnya disebutkan. contohnya HP, buku, meja, kamera. Lain, bentuknya mengikuti warna volume. Jika mengalir dan tempat dipindah, contoh oli, air. Ya, Yang lain perhatikan dulu ya, perhatikan dulu ya. volumenya mengikuti warna. Tidak terlihat tapi bisa dipindahkan. Contohnya balon, uang, sosok. Ya, oke, perhatikan buat kelompok 2. Ya. Oke, udah bagus semuanya, jadi sudah paham semua ya. Jadi hasilnya nanti tolong didata di sini ya, hasilnya ini ya. Nah, jadi hasil diskusi tadi, ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya, Cah? Bahwa wujud benda itu ada berapa? Oke, Reza tolong perhatikan. Wujud benda ada berapa? Ada 3. Yaitu apa yang pertama? Padat, kemudian coba bareng. Padat, terus cair, kemudian yang ketiga gas. Nah, ciri-ciri dari benda padat itu apa? Ciri-ciri, bukan contohnya. Ciri-ciri dari benda padat, bentuknya tetap, kemudian volumenya tetap. Terus sifatnya bagaimana? Nah, jika dipindah bentuknya tidak berubah. Contohnya seperti yang kalian sebutkan di sini tadi apa saja? Contoh yang di sini tadi? Mobil. Ayo jawab keras. Terus ada handphone, kemudian televisi, terus kamera dan lain sebagainya. Kemudian benda yang kedua yaitu benda cair. Ciri-cirinya apa, Cah? Ciri-cirinya bentuknya bagaimana? Mengikuti padat, terus volumenya tetap. Kemudian sifat dari benda cair bagaimana? Jika mengalir dia akan menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya apa saja tadi yang di sini? Air, terus minyak, bensin, terus sirup, kecap dan sebagainya ya. Kemudian wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Ciri-cirinya apa, Cah? Bunda tolong perhatikan di depan. Oke, wujud benda gas apa? Nah, contohnya uap, balon udara, asap, gitu ya. Sedangkan ciri-cirinya bentuk dan volumenya bagaimana? Mengikuti padat. Kemudian bagaimana sifatnya? Benda tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, ganti saya yang bertanya. Ya, oke, cepet-cepetan. Yang paling cepat menjawab langsung angkat tangan. Jangan jawab dulu, nunggu saya tunjuk. Oke, pertanyaannya nomor 1. Benda yang bentuk dan volumenya selalu tetap adalah benda, oke, Amin? Cair, oke, Amin jawab cair. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Yang betul apa? Padat. Jadi kalau bentuk sama volumenya tetap itu berarti padat. Oke. Soal yang kedua.
benda yang dapat dilihat, benda yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Oke, Surya dulu. Benda, gas. Oke, 100 buat Surya ya. Nah, sekarang sebutkan contoh benda padat. Oke, Reza. Televisi. Oke, pintar. 100. Ada lagi? Contoh benda padat? Hah? Ayo baca katakan. Oke, gula, batu. Ada lagi yang katakan? Oke. Oh ya, maaf ya. Nanti. Oke. Itu ya. Untuk selanjutnya biar kalian lebih memahami lagi materi tentang wujud benda, silahkan dikerjakan soal yang ada di lembar kerja kalian. Di lembar kerja ya, halaman berikutnya ini. Soalnya materi halaman 12, silahkan dibuka. Silahkan dikerjakan di rumah. Itu ya, untuk PR. Biar nanti kalian lebih memahami, lebih paham lagi. Ya. Ya. Oke, sudah paham semua? Tugasnya juga sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Baiklah, demikian tadi materi tentang wujud benda. Untuk perubahannya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Perubahan wujud benda akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan kita sudah mengadakan observasi kelas, ibu sudah mengadakan simulasi mengajar, dan saya sudah biasanya. Tahap ini namanya pasca observasi Bu Deni. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan simulasi mengajar yang Bu Deni sudah lakukan. Kira-kira setelah selesai simulasi mengajar ini bagaimana? Yang pertama lega. Ya, jadi ada rasa lega, kemudian yang setelah lega itu ada semacam tantangan. Jadi menurut saya tertantang untuk mengajar lebih baik lagi dan lebih variatif lagi seperti itu. Tadi kan Bu Deni mengutarakan bahwa tertantang untuk mengadakan pembelajaran yang lebih yakin lagi. Nah, kira-kira untuk pembelajaran yang sudah Bu Deni lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan sesuai RPP yang Bu Deni bikin? Insya Allah untuk kesesuaian dengan RPP maupun tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ya, cuman untuk pengembangannya yang kurang, saya rasa masih kurang. Bu Deni kan mengatakan bahwa pengembangan dalam pembelajaran masih kurang. Nah, kira-kira dalam pembelajaran tadi, apakah ada kendala-kendala yang Bu Deni hadapi? Untuk kendala yang jelas, yang pertama kan karena siswanya beragam, ya, jadi memiliki karakter yang bermacam-macam. Nah itu susah, kadang ada anak yang istilahnya cukup membaca sudah bisa memahami, tapi ada yang harus didekati, dijelaskan lagi seperti itu. Jadi keberagaman itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak itu kurang fokus dengan pelajaran. Ya jadi gitu. Jadi karena karakternya beragam, akhirnya ada yang kurang fokus dalam belajar. Tadi kan karena adanya keberagaman siswa, ada yang bisa membaca, ada yang belum lancar dan sebagainya. Nah, misalnya kalau dinilai dalam proses pembelajaran tadi itu dapat nilai berapa? Kalau menurut Bu Deni sendiri? Kita menilai kalau pengennya di atas 80 gitu, tapi kalau kemarin itu mungkin karena materinya juga masih simpel ya, masih belum mendalam, jadi sekitar 70 sampai 80%. Gitu. Nilai 70 sampai 80%. Berarti kan Bu Deni berkeinginan untuk mendapatkan nilai 100. Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai nilai tersebut, strategi apa yang akan Bu Deni lakukan? Yang jelas karena karakter yang beragam tadi, saya pengennya pembelajarannya kalau di dalam kelas itu kan jenuh. Mungkin ada anak yang pengennya berlarian dan sebagainya. Jadi saya pengen mengadakan pembelajaran di luar kelas. Jadi pembelajaran di luar kelas. Kemudian sesekali di tengah-tengah pelajaran itu saya juga ingin mengadakan speaking. Jadi biar anak kembali ke konsentrasi ke belajarnya. Karena apa tadi?
tidak adanya jeda dalam pembelajaran mungkin ya dari menyebabkan siswa itu bosan. Iya, Oke. bosan terus Nah, nggak konsentrasi. kalau misalnya nanti ada supervisi lagi, kira-kira pengembangan apa yang ingin Bu Deni capai pada siswa itu? Pengembangannya maksudnya Pengembangan materi yang kira-kira mau materi. dicapai. Oh iya. Ya lebih ke apa ya, pengaplikasian dari materi tersebut. Jadi siswa tidak hanya tahu teori, tidak hanya tahu materi, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini loh materi tersebut. Iya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak itu biar bisa sesuai dengan pembelajaran yang mereka Iya. terima di sekolah. Iya, Nah, jadi kira-kira strategi yang Bu Deni gunakan nanti apa? kalau rencana saya yaitu pembelajaran di luar kelas dengan discovery learning. Jadi anak nanti menemukan, jadi kita kasih silahkan keluar kelas, ya saya kasih lembar pengamatan. Nah, apa yang kamu amati, kemudian kita nanti bareng-bareng menyimpulkan semacam itu. Iya. Terus ditambah lagi saya ingin, kalau kemarin kan kita diskusi, tapi hasil karya anak itu langsung ditulis. Iya. Nah, saya pengennya karena ini kita generasi maju, sudah generasi milenial, itu untuk presentasinya anak menggunakan LCD. Jadi saya juga ngajari materi, tapi juga ngajari teknologi dalam pembelajaran seperti itu. Jadi untuk diskusinya nanti bisa pakai LCD. Semacam itu. Iya, berarti strategi yang akan digunakan untuk pengembangan siswa selanjutnya dengan menggunakan media pembelajaran berupa LCD. Iya. Oke. Mungkin sekian pertanyaan dari saya sesuai dengan observasi kemarin tadi ya. Maaf, ada refleksi dari saya untuk menjadi sedikit ya. Sesuai dari pengamatan saya sebagai supervisi, itu proses mengajar Bu Deni sudah bagus. Dari awal Bu Deni sudah menunjukkan administrasinya apa, kelengkapannya apa, baik itu FPP, absensi, media dan sebagainya. Kemudian dalam proses pengajarannya juga sudah bagus menurut saya. Tetapi ada sedikit tambahan dari saya. Tadi sesuai yang Bu Deni bicarakan tadi, kalau bisa di dalam pembelajaran itu biar anak nggak jenuh, itu kita kasih jeda, misalnya kita suruh nyanyi, ajak nyanyi, speaking seperti itu. Nah, kalau bisa juga seperti yang Bu Deni utarakan tadi, anak itu biar lebih luas, biar nggak bosan kok di kelas saja, bisa diajak ke luar seperti itu. Itu masukan dari saya. Untuk semuanya saya anggap sudah baik, sudah bagus. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bu Rama, Bu Deni. Observasi yang dilakukan dan terus pembelajaran yang dilakukan Bu Deni juga sangat baik sekali, baik. Terus Bu Deni pun sudah bisa menyampaikan, merefleksikan sendiri dengan RPP yang dibuat, dengan rencana yang dibuat, itu sudah bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Kira-kira proses gimana? Tadi mendapat capaian berapa, itu sudah bisa mengira-ngira. Jadi kedepannya Deni nanti selalu koordinasi, saling belajar dengan Bu Rama seperti itu. Mohon mungkin idenya selalu terus gitu, agar nanti yang diinginkan 100%-nya dalam proses pembelajaran itu tercapai gitu dunia. Terus anak-anak yo tetap senang, tetap semangat untuk sekolahnya. Itu metode-metode itu harus kita kaji, harus kita cari sehingga pembelajarannya semakin banyak. Sedikit yang saya sampaikan seperti itu saja. Terus sudah sangat baik semua. Terima kasih. Mungkin sudah selesai ini gitu gitu. Terima kasih gitu.